Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali kami ucapkan selamat pagi, selamat kita akan sehidangan dengan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, kami boleh kembali dari Manado pada kemarin siang setelah mengikuti perkemahan Raya Nasional Gereja Segala Bangsa di Manado. Puji Tuhan, sekali lagi berkat doa Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan boleh menyertai perjalanan dan pelayanan kami. Dan saat ini saya masih ada sebagaimana ada, masih bisa kuat, semua tentunya berkat pertolongan Tuhan. Dan saat ini kita akan bersekutu dengan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Untuk itu biarlah kita tetap berdoa tentunya di dalam hati kita masing-masing, supaya firman Tuhan itu menjadi jawaban di dalam kehidupan kita. Saya tidak tahu apa yang menjadi persoalan, masalah yang ada di dalam pribadi kita, tapi yakinlah apa yang dikatakan oleh Paulus, firman Allah itu hidup dan berkuasa, lebih tajam dari pedang bermata dua, makan dalam, menceraikan nyawa dan roh, serta sendi dan sumsum, dan tahu menyelidik akan ingatan dan hati kita. Untuk itu kita akan baca firman Tuhan dalam Sirul Lasar Soleman atau Kitab Kidung Agung 1 ayatnya yang ke-15. Sirul Lasar Soleman atau Kidung Agung 1 ayat yang ke-15, firman Tuhan berkata sebagai berikut. Bagaimana elokmu hai Adinda, bagaimana elokmu dan matamu seperti burung merpati. Terima kasih, puji Tuhan, silakan. Kitab Sirul Lasar atau Kidung Agung ini merupakan salah satu dari 5 kitab syair dalam Perjanjian Lama. Dan 5 kitab syair dalam Perjanjian Lama ini menunjukkan bagaimana perjalanan iman kita, sehingga kita dipertunangkan sampai menikah secara rohani dengan Tuhan. Karena Wahyu 19 ayatnya yang ke-7, ketika kawin anak domba sudah tiba, istrinya, pengantinnya sudah bersedia. Siapakah anak domba itu? Anak domba tidak lain berbicara tentang Tuhan Yesus Kristus. Dalam Yohanes 1 ayat 29, lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia. Dan siapakah pengantinnya, permasyurinya, atau istrinya? Tidak lain adalah Bapak, Ibu, saya dan saudara. Meskipun kita terdiri dari laki-laki dan perempuan, sebagaimana suratan Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Dalam 2 Korintus 11 ayat yang kedua, aku cemburu kepada kamu dengan suatu cemburuan ilahi, sebab aku sudah tunangkan kamu, memperhadapkan kamu seperti perawan yang suci kepada Kristus. Kita tahu bersama jemaat Korintus terdiri dari laki-laki dan perempuan. Tapi Paulus disabkan sebagai perawan karena Kristus adalah pengantin laki-laki. Kita ini adalah pengantin perempuan. Dan untuk itu kita lihat bagaimana 5 kitab syair itu yang dimulai dari kitab Ayub berbicara tentang berkat melalui sengsara. Mazmur berbicara tentang doa melalui puji-pujian. Amsal berbicara tentang hikmat melalui pepatah. Al-Khatib atau pengkhotbah, kesungguhan di atas kesia-siaan. Segala sesuatu yang ada di dalam dunia sia-sia. Dan kitab Sirul Lasar Soleman atau Kidung Agung, kemuliaan melalui persekutuan. Kita mulai dari kitab Ayub.
berkat melalui sengsara. Kadang-kadang Tuhan izinkan pencobaan datang menerpa di dalam kehidupan kita. Sama dengan Ayub, dia menerima cobaan dari kuasa kegelapan bukan karena perbuatan salahnya, atau dia telah melakukan pelanggaran yang besar pada pemandangan Tuhan. Karena kita tahu bagaimana Ayub dicobai dengan kehilangan harta kekayaan, kehilangan anak-anak. Lebih dari itu, penyakit menerpa kehidupannya. Bisa pepatah berlaku terhadap Ayub, sudah jatuh, tertimpa tangga lagi. Karena Ayub adalah orang yang tulus hati. Dia adalah orang yang saleh. Dalam Ayub 1 ayat pertama. Yang pertama, sebermula, maka dahulu ada di tanah Uz seorang laki-laki yang bernama Ayub. Ayub. Maka orang itu tulus hatinya dan saleh. Tulus hatinya, saleh, lagi takut akan Allah. takut akan Allah, Dan dijauhkannya dirinya daripada jahat. dijauhkan dirinya dari kejahatan. Tapi tanpa sepengetahuan Ayub, pada waktu anak-anak Allah menghadap Tuhan, ternyata setan juga ada di sana. Tuhan berkata, "Setan, dari mana engkau beredar-edar di permukaan bumi ini? Sudahkah engkau lihat hambaku Ayub?" Mendengar kata Ayub, iblis tahu ternyata segala sesuatu yang dia lakukan diberkati oleh Tuhan. Karena kalau kita baca dalam ayat 6, Ayub 1, maka pada sekali peristiwa pada suatu hari anu, datanglah segala anak Allah akan menghadap Tuhan, dan setan pun datang di tengah-tengah mereka itu. Maka firman Tuhan kepada setan itu, firman Tuhan kepada setan itu, "Engkau dari mana?" "Engkau dari mana?" Maka sahut setan kepada Tuhan sembahnya, "Daripada berjalan keliling dan beridar-idar di atas bumi." Daripada berjalan dan berkeliling di permukaan Maka bumi. firman Tuhan kepada setan, "Sudahkah engkau melihat hambaku Ayub? Sudahkah engkau melihat hambaku Ayub? Karena tiada sebagainya di atas bumi. Ialah seorang yang tulus hatinya dan saleh, dan yang takut akan Allah, dan menjauhkan dirinya daripada yang jahat." Maka sahut setan kepada Tuhan sembahnya, "Adakah dengan cuma-cuma Ayub itu takut akan Allah? Adakah dengan cuma-cuma Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau juga seperti pagar kelilingnya?" Bukankah engkau seperti pagar keliling? Ayub tahu bahwa iblis tahu bahwa Ayub dipagari oleh Tuhan. Dan keliling rumahnya. Keliling rumahnya, Dan keliling segala sesuatu yang padanya. keliling segala sesuatu yang ada padanya. Bahwa pekerjaan tangannya sudah kau berkati. Iblis tahu pekerjaan tangan Ayub diberkati oleh Tuhan. Dan segala binatangnya pun berkelimpahan pada tanah itu. Sampai di situ. Jadi kita lihat bagaimana iblis menyadari bahwa segala sesuatu yang ada pada Ayub dipagari oleh Tuhan. Dan Tuhan mengizinkan pencobaan itu berlaku di dalam kehidupan Ayub. Karena pencobaan itu datang dari kuasa kegelapan yang diizinkan oleh Tuhan. Sebab itu berbahagia orang yang tahan menanggung pencobaan. Dan jangan berkata, "Saya kena pencobaan Tuhan." Karena banyak kali kita dengar, "Oh, saya kena pencobaan Tuhan." Tidak. Yakub 1, 12, 13. Berbahagialah orang yang sabar menanggung pencobaan. Berbahagialah segala orang yang sabar seperti Ayub menanggung segala pencobaan. Karena sesudah ia tahan uji, Sesudah ia tahan uji, ia akan menerima kelak mahkota hidup akan menerima mahkota hidup yang dijanjikan Allah kepada segala orang yang mengasihi dia. Seorang pun jangan apabila ia terkena pencobaan berkata, apabila ia terkena pencobaan lalu berkata, bahwa aku terkena pencobaan Allah. "Aku terkena pencobaan Allah." Karena Allah tidak tercoba dengan kejahatan, dan dia sendiri tiada mencoba seorang jua. Jadi jangan kita berkata, "Oh, saya terkena pencobaan dari Tuhan." Pencobaan sekali lagi datang dari kuasa kegelapan yang diizinkan oleh Tuhan. Inilah yang dialami dan dirasakan oleh Ayub. Tapi pada waktu kekayaannya ludes,
pada waktu anak-anaknya meninggal, berita itu datang kepadanya. Apa yang dikatakan oleh Ayub? Dengan telanjang aku keluar dari dalam rahim ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali kepadanya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayub masih berkata segala puji bagi nama Tuhan dalam Ayub 1 ayat 21. Satu katanya Bahwa dengan telanjangku juga sudah aku keluar dari dalam rahim ibuku. dengan telanjang aku sudah keluar dari dalam rahim ibuku. Dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Dengan telanjang aku akan kembali ke dalamnya. Bahwa Tuhan yang sudah mengaruniakan dia, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengaruniakan, Tuhan juga mengambil dia pula. Tuhan juga yang mengambil dia pula. Segala puji bagi nama Tuhan. Segala puji bagi nama Tuhan. Salinan terpujilah nama Tuhan. Tidak cukup hanya sampai di situ. Dalam Ayub pasal yang kedua, giliran penyakit datang menerpa kehidupan Ayub. Saudara, sampai-sampai istrinya bilang, Ayub, masihkah engkau dengan ketulusan hatimu kepada Allahmu? Hujatlah dia supaya engkau mati. Dia pikir mati habis perkara. Apa jawab Ayub? Perkataanmu seperti perkataan perempuan gila. Masakan kita menerima yang baik lalu yang jahat kita tidak terima? Ayub tidak berdosa dengan lidahnya. Dalam Ayub 2 mulai ayat 9. Maka pada masa itu kata bininya kepadanya, lagikah engkau bertetap dalam tulus hatimu? Lagikah engkau bertetap dalam tulus hatimu, kata istrinya kepada Ayub. Hujatlah olehmu akan Allah lalu mati. Hujatlah olehmu akan Allah lalu mati. Tetapi sahutnya kepadanya, katamu ini seperti kata perempuan yang sangat gila. Ayub bilang sama istrinya, katamu ini seperti perkataan perempuan gila. Masakan kita menerima daripada Allah barang yang baik? Masakan kita menerima daripada Allah barang yang baik? Dan tidak ada kita menerima yang jahat. Dan kita tidak menerima barang yang jahat pun. Maka dalam sekalian ini tidak Ayub berdosa dengan Dalam sekalian ini Ayub tidak berdosa dengan lidahnya. Tetap Ayub bertahan. Tentunya ada rahasia. Kenapa sampai Ayub bertahan? Biarlah ini juga kita ketahui Bapak Ibu Saudara. Karena di dalam Ayub 6 ayat yang ke-10, hanya penghiburan ini jua yang tinggal padaku, dan ia itu menjadi kesukaan dalam kesukaran ini. Jikalau tiada ia sayang akan daku, maka tiada pernah aku mungkir hukum yang maha suci. Dia tidak menyangkal, mungkir artinya menyangkal. Dia tidak menyangkal akan firman Tuhan. Dia tidak menyangkal akan hukum yang maha suci. Justru menjadi penghiburan di dalam kehidupannya. Kedua, rahasia keberhasilan Ayub. Dia tidak meremehkan firman Tuhan. Dia tidak menyebelahkan firman Tuhan. Dia tidak mengesampingkan firman Tuhan, melainkan dia menjunjung tinggi kata lidahnya atau firman Tuhan itu. Ayub pasalnya yang ke-23 ayat 12. Tiada pernah aku menyebelahkan firman yang terbit padanya. Tiada pernah aku menyebelahkan, mengesampingkan firman yang terbit daripadanya. Melainkan sudah kutaruh akan segala kata lidahnya. Sudah kutaruh akan kata lidahnya. Terlebih daripada kutaruh akan penghidupan. Terlebih kutaruh akan penghidupan, artinya firman Tuhan segala-galanya di dalam kehidupannya. Kita perlu berprinsip demikian. Artinya kita mengutamakan Tuhan. Kita punya kesibukan masing-masing. Tapi Tuhan Yesus berkata Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka sekaliannya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa yang dimaksud sekaliannya itu? Tidak lain berbicara tentang apa yang kita makan, apa yang kita minum, dan apa yang kita pakai.
Ternyata Bapa di sorga terlebih tahu kita butuhkan itu. Bukan cuma yang kita tahu, bukan kita yang tahu bahwa kita butuh makan, minum, pakai. Bapa di sorga terlebih tahu. Coba kita baca Matius 6 mulai 31 sampai 33. Sebab itu janganlah kamu khawatir mengatakan. Jangan kamu khawatir mengatakan. Apakah yang hendak kami makan? Apakah yang hendak kami makan? Atau apakah yang hendak kami minum? Apakah yang hendak kami minum? Atau apakah yang hendak kami pakai? Apakah yang hendak kami pakai? Karena semuanya ini dituntut oleh orang kafir. Semua ini dituntut oleh orang kafir, padahal Bapamu yang di sorga terlebih mengetahui. Bapa di sorga terlebih tahu Segala perkara itu perlu bagi kamu. kita perlu makan, minum, pakai. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Cari dahulu kerajaan Allah, bukan cuma kerajaan Allah, serta kebenarannya. Maka sekaliannya itu juga akan ditambahkan kepadamu. Sekalian itu akan ditambahkan kepadamu. Dan keberhasilan yang ketiga, jadi kita lihat kunci keberhasilan Ayub menghadapi ujian hidup ini. Dalam Ayub 29:14, dia menutupi ketelanjangannya dengan kebenaran. Bahkan diselimuti lagi. Jadi 2 lapis, sudah pakai pakaian, pakai selimut lagi keadilan. Bahkan sorban, berarti kehidupannya ditutupi oleh kebenaran dan keadilan. Ayub 29 ayat 14. Aku sudah berpakaikan kebenaran. Aku sudah berpakaikan kebenaran. Yang bagiku akan pakaian. Keadilan sudah menjadi baju selimut. Keadilan sudah menjadi baju selimutku. Dan lagi serban. Serban yang ditaruh di kepala. Itulah rahasia keberhasilan Ayub, sehingga bagaimana dia telah mendapatkan 2 kali ganda apa yang pernah ada padanya. Tuhan tambahkan 2 kali ganda. Ayub 42 ayat yang ke-10. 10. Setelah sudah dipinta Ayub doakan sahabatnya, dibalas Tuhan baik akan dia sekedar segala kerugiannya. Dan pada segala yang dahulu Ayub punya itu ditambahkan Tuhan 2 kali ganda. Jadi kita lihat, itulah kitab Ayub berbicara tentang berkat melalui sengsara. Akhirnya apabila kita lolos dalam ujian ini, kita akan memuji, memuliakan, dan mengagungkan nama Tuhan. Masuklah kita pada kitab Mazmur yang berbicara tentang doa melalui puji-pujian. Daud seorang pemuji. 3 kali sehari dia memuji, memuliakan, dan mengagungkan nama Tuhan. Maksudnya 7 kali sehari. Dalam Mazmur 119 ayat 164, 7 kali sehari. Artinya pujian yang sempurna yang dia boleh panjatkan kepada Tuhan. 119 Ayat 164. ya. Maka 7 kali dalam sehari memujilah aku akan dikau, karena sebab segala hukum kebenaranmu. Jadi 7 kali sehari, bayangkan Bapak Ibu Saudara. Dan di dalam Mazmur 68 ayat 14 kan, tentang 3 kali sehari dia menyaringkan suaranya. Mazmur 55 ayat yang ke-18. 55-18. Pada pagi dan petang dan Pagi, tengah hari, petang, dan tengah hari aku mengaum dan berseru dengan nyaring, maka ia pun akan mendengar suaraku kelak. Jadi kita lihat 7 kali sehari. 7 adalah angka sempurna. Pujian yang sempurna. Lewat pujian ini di dalamnya ada doanya kepada Tuhan. Begitu juga dengan kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Kita perlu senantiasa datang kepada Tuhan. Dengan pujian kita boleh merasakan sukacita berlaku di dalam kehidupan kita. Dengan doa kita dapat melihat bagaimana campur tangan Tuhan. Seperti doa dari Hizkia
yang mengubah keputusan yang sebenarnya nubuatan itu melalui Nabi Yesaya. Dia akan mati karena sakit parah. Tetapi karena doanya kepada Tuhan, Tuhan tambahkan usia 15 tahun. Keberadaan dari Niniwe yang akan dibongkar balik oleh Tuhan. Tapi mereka berdoa dan berpuasa. Akhirnya keputusan Tuhan ini dibatalkan. Tindakan doa dan puasa, betapa pentingnya Bapak Ibu Saudara. Di dalam kehidupan kita ini ada doa. Karena dengan doa ini juga kita akan dibawa sampai mengerti apa maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Masuklah kita pada kitab Amsal. Hikmat melalui pepatah. Saudara, bagaimana Tuhan anugerahkan hikmat di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, kitab Amsal itu berbicara tentang hikmat melalui pepatah. Hikmat itu kepandaian atau kebijaksanaan, kearifan. Sementara pepatah peribahasa yang mengandung nasihat. Jadi kita perhatikan kekayaan melalui peribahasa yang mengandung nasihat. Sehingga apabila hikmat itu Tuhan anugerahkan, bagaimana cara kita mendapatkan hikmat? Bagaimana cara kita untuk mendapatkan pengetahuan, untuk mengimbangi pengetahuan dunia yang semakin hari semakin disempurnakan? Amsal 2 ayat yang ke-6. Tuhan yang mengaruniakan hikmat. Dari mulutnya, dari firman, datang pengetahuan dan akal. Ayat yang ke-6. Karena Tuhan juga yang mengaruniakan hikmat. Tuhan juga yang mengaruniakan hikmat. Dan daripada firman-Nya datanglah pengetahuan dan akal. Dari firman-Nya datang pengetahuan dan akal. Kalau kita sudah dilengkapi dengan pengetahuan akan kemuliaan Tuhan, seperti nubuatan Habakuk pasalnya yang kedua ayat 14. Bumi itu akan dipenuhi dengan pengetahuan akan kemuliaan Tuhan, seperti air menudungi tubir laut. Kalau kita dilengkapi dengan pengetahuan akan kemuliaan Tuhan, kita akan berkata bahwa segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini sia-sia. Kenapa? Masuklah kita pada kitab Al-Khatib. Kesungguhan di atas kesia-siaan. Segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini akan lenyap, sehingga sia-sia. Tetapi firman Allah dan orang yang melakukan firman Allah akan kekal. Dalam Matius 24 ayat 35. Maka langit dan bumi akan lenyap. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi perkataanku kekal. Perkataan atau firman Allah itu kekal. Kita melakukan firman Allah, kita akan kekal bersama-sama dengan firman Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat 17. Maka dunia ini lenyap. Dunia lenyap. Demikian juga keinginan dunia. Keinginan dunia juga akan lenyap. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah. Orang yang melakukan kehendak Allah Kekal selama-lamanya. kekal selama-lamanya. Meskipun kalau kita selidik firman Tuhan, sebenarnya semua orang akan hidup kekal. Cuma beda tempat. Yang dimaksud oleh firman Tuhan tadi hidup kekal, ini kekal di dalam kesenangan. Karena ada kekekalan juga di dalam penderitaan. Saudara, yang kita kenal adalah neraka. Itu juga kekal, tapi dalam penderitaan. Yang bahasa Alkitabnya binasa. Karena Matius 7, 13, 14 di situ diungkapkan tentang dua jalan. Sempit tujuannya hidup, artinya kekal di dalam kesenangan. Lebar tujuannya binasa, artinya kekal di dalam penderitaan. Hidup itu adalah pilihan. Kekekalan nanti ditentukan selagi kita masih hidup. Sebab itu ada pilihan, mau jalan sempit atau jalan lebar. Masing-masing ada tujuan. Matius 7 ayat 13-14. Masuklah kamu daripada pintu yang sempit, karena luaslah pintu dan lebarlah jalan yang membawa kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk daripadanya. Karena sempitlah pintu dan sesaklah jalan yang membawa kepada hidup. Sempit,
sesak, jalan yang membawa kepada hidup, dan hanya sedikit orang yang mendapatnya. sedikit orang yang mendapat. Jadi ada dua pilihan, jalan sempit, tujuannya hidup, kekal di dalam kesenangan. Jalan lebar, tujuannya binasa, kekal di dalam penderitaan. Sehingga dalam Lukas 13 ayat 23 ada seorang yang berkata kepada Tuhan, kalau begitu sedikitkah saja orang yang beroleh selamat? Tuhan bilang, usahakanlah dirimu masuk daripada pintu yang sempit. Jadi kita perhatikan, apa yang ada di dalam dunia ini sia-sia adanya. Kenapa dikatakan segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini sia-sia adanya? Karena kita telah memilih Kristus sebagai kekasih kita. Masuklah pada kitab Kidung Agung atau Siru Lasar Soleman, kemuliaan melalui persekutuan. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kita boleh bersekutu dengan Tuhan, dipertunangkan dengan Tuhan, karena kitab Kidung Agung berbicara jalannya pertunangan antara gereja Tuhan dengan Tuhan Yesus. Sementara kitab Wahyu bagaimana jalannya pernikahan. Tujuan kita seperti Wahyu 19 ayat 7 tadi, ketika kawin anak domba sudah tiba, istrinya kawin. Dalam hal ini kita menjadi satu dengan Bapa, satu dengan Kristus. Dan syarat untuk menjadi satu dengan Bapa, satu dengan Kristus, kita baca dulu Matius 5 ayat 48. Matius 5 ayat yang ke-48. Sebab itu hendaklah kamu ini sempurna, Hendaklah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga sempurna. sama seperti Bapa di sorga sempurna adanya. Efesus 4 ayat yang ke-13. 13. Sehingga kita sekalian sampai kepada persatuan iman Sampai pada persatuan iman, satu pemberitaan, dan marifat anak Allah, marifat kedewasaan penuh di dalam Tuhan, dan menjadi orang yang sudah akil balik, menjadi orang yang dewasa rohani, sehingga bertambah-tambah sempurna sama dengan Kristus. bertambah-tambah sempurna sama dengan Kristus. Dan doa Tuhan Yesus dalam Yohanes 17 ayat yang ke-21, sebagaimana Bapa dan aku satu, demikian juga dengan mereka itu. Syarat untuk menjadi satu dengan Bapa, syarat untuk menjadi satu dengan Tuhan Yesus Kristus adalah sempurna. Sebab itu kedatangan Tuhan pada kali yang kedua bukan lagi untuk mencari orang yang berdosa. Sekali lagi, Tuhan akan datang bukan lagi untuk mencari orang yang berdosa, tetapi orang yang sudah sempurna, orang yang tidak lagi bercacat celah. Sebagaimana suratan Paulus dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. Maka Allah sendiri yang pohon sejahtera itu, Allah sendiri yang pohon sejahtera itu, menguduskan kiranya kamu dengan sempurna. menguduskan kiranya kamu dengan sempurna. Sempurna artinya lengkap, tidak bercacat celah. Dan segenap roh, dan nyawa, dan tubuh kamu terpelihara, tubuh terpelihara, dan tiada bercacat celah, tidak bercacat celah. pada masa kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kedatangan Tuhan pada kali yang kedua untuk orang-orang yang sempurna. Sehingga pada waktu sangkakala dibunyikan, orang-orang yang sempurna yang tidak mengalami kematian dalam materai kelima akan diangkat, tidak merasakan kematian. Untuk itu biarlah kita senantiasa meningkatkan kehidupan rohani kita. Sebagaimana ayat pokok kita tadi, bagaimana elokmu hai adinda, bagaimana elokmu dan matamu seperti burung merpati. Soleman memuji kecantikan dari Sulamit, yang berbicara apabila kehidupan rohani kita sampai pada puncaknya. Soleman yang agung yang tidak lain berbicara tentang Tuhan Yesus Kristus akan memuji kecantikan rohani kita. Tetapi ingat Bapak Ibu Saudara, kita masih ada di padang belantara dunia, sebagaimana perjalanan umat Israel. Demikian perjalanan iman kita untuk menuju ke Kanaan Semawi.
yaitu sorga yang kekal. Meskipun kita lihat apa yang diungkapkan oleh Nabi Yeremia tentang umat Israel dalam Yeremia 2 ayat yang kedua, digambarkan sebagai mempelai atau pengantin. Yeremia 2 ayat 2, pergilah engkau, berserulah sampai kedengaran kepada segala orang isi Yerusalem bunyinya. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Bahwa aku lagi ingat akan rindumu tatkala engkau muda. Aku ingat akan rindumu tatkala engkau muda. Tatkala akan kasihmu tatkala engkau pengantin. Akan kasihmu tatkala engkau pengantin. Tatkala engkau mengikut aku di padang tia, yaitu padang tekukur. Pada waktu umat Israel berada di padang tia, di padang tekukur, mereka digambarkan sebagai pengantin. Tetapi kebosanan datang kepada mereka. Tuhan berikan makanan yang gratis, yaitu mana. Tapi mereka bilang, apa ini mana, kurus kering. Sehingga mereka disebut bangsa kacauan. Lebih kasar lagi terjemahan baru, orang-orang bajingan. Bayangkan saudara, jangan sampai kita jadi seperti umat Israel, dikatakan orang bajingan karena bosan dengan mana. Bilangan 11 ayat 4 bandingkan ya, terjemahan lama dulu. Ya, terjemahan lama. Maka bangsa kacauan yang diantara mereka itu beringin-ingin lalu pulang, maka pada masa itu menangislah Bani Israel, katanya. Mereka menangis katanya. Siapa gerangan akan memberi kita makan daging? Terkenanglah kita akan segala ikan yang kita makan di Mesir dengan tiada harganya, dan akan segala kemendigai dan labu dan bawang merah dan bawang putih. Tetapi sekarang kurus keringlah kita, satu pun tiada di hadapan mata kita, melainkan manna ini saja. Terjemahan baru. Dalam terjemahan baru, orang-orang bajingan yang ada di antara mereka. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka. Kemasukan nafsu rakus. Kemasukan nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Jadi kita lihat, bosan dengan mana. Jangan sampai itu terjadi di dalam kehidupan kita. Bosan dengan kabar pengantin Kristus, firman yang diwahyukan oleh Tuhan, sehingga kita disebut bangsa kacauan, sehingga kita disebut orang bajingan. Ingat apa yang diumpamakan oleh Tuhan Yesus. 10 anak darah, 5 bijak, 5 bodoh. Bukan 7 bijak, 3 bodoh, 50-50. Bapak Ibu Saudara, 5 yang bijak, 5 yang bodoh. Tuhan tidak umpamakan 9 yang bijak, 1 yang bodoh. Ini menjadi peringatan di dalam kehidupan kita. Untuk itu jangan kita bermasa bodoh. Memang tantangan datang di dalam kehidupan kita. Kita harus hadapi tantangan itu. Bukan dengan tantangan itu kita hanyut dengan pencobaan itu. Kita belajar untuk mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, Musa rela mempertaruhkan keberadaannya. Dia katakan, parangkanlah namaku di dalam kitab, padahal dia adalah orang yang paling lembut. Dalam kitab Bilangan itu ya, saudara, tentang Musa adalah orang yang paling lembut. Tetapi dia juga ada batas kesabarannya. Keluaran kan? Bilangan 12 ayat yang ketiga. Ulangan 12 ayat 3. Bilangan 12 ayat Ya. yang ketiga. Maka Musa itu seorang yang amat lemah lembut perangainya, terlebih lembut ia daripada segala orang yang di atas bumi. Ini Bilangan 12 ayatnya yang ketiga. Jadi kita perhatikan, dia adalah orang yang amat lembut, sehingga dia berkata, sebagaimana tanggung jawab dari Rasul Paulus dalam suratannya kepada jemaat yang ada di Roma pasal 9, dia rela. Karena aku sendiri rela terlaknat, dijauhkan daripada Kristus karena saudara-saudaraku.
keluargaku sedaging sedara. Rasa tanggung jawab sebagai seorang pemimpin. Demikian juga dengan Musa. Sehingga dia katakan, parangkanlah namaku. Tapi Tuhan bilang, bukan namamu yang kuparangkan, orang yang melakukan kejahatan. Keluaran 32 ayat 32. Keluaran 32 ayat 32. Maka sekarang jikalau boleh, kata Musa, ampunilah kiranya dosa mereka itu. Dia berdoa untuk bangsanya, ampunilah dosa mereka itu. Jikalau tidak, maka parangkan apalah aku dari dalam kitabmu, parangkan saja namaku daripada kitabmu yang telah kau suratkan. Tapi apa kata Tuhan selanjutnya? Ayat selanjutnya. 33. Maka firman Tuhan kepadamu, Tuhan bilang kepada Musa, orang itulah patut kuparangkan. orang itu yang patut kuparangkan, yaitu yang telah berbuat dosa. Ini menjadi peringatan di dalam kehidupan kita, karena hidup itu adalah pilihan. Kita mau tetap pada jalan yang sempit, atau justru kita beralih pada jalan yang lebar. Jangan seperti umat Israel yang bosan dengan mana. Tapi mari kita mau tetap mencintai akan mana yang diberikan oleh Tuhan dengan cuma-cuma di dalam kehidupan kita. Dan perlu kita bertekun, Bapak Ibu Saudara. Masing-masing kita punya tantangan, Bapak Ibu Saudara. Dan kita mau hadapi itu bersama-sama dengan Tuhan. Kita memang tidak akan mampu manakala kita hadapi ujian pencobaan dengan kemampuan kita. Tapi sebaliknya, Mazmur 68 ayat 14 dua kali, 108 ayat 14 menjadi peringatan di dalam kehidupan kita. Mazmur 68 Ayat 14. yang ke-14. 60. Serta dengan Allah kita akan lakukan perkara yang besar, karena Dia akan memijak segala musuh kita. Mazmur 60 ayat yang ke-14. 60 ayat 14. Bahwa serta dengan Allah kami mengerjakan pekerjaan yang besar. Serta bersama dengan Allah kita melakukan perkara yang besar. Dan Ia pun akan memijak-mijakkan segala lawan kami. Jadi serta dengan Allah, tanpa Allah kita tidak dapat berbuat apa-apa. 108 ayat 14 bunyi yang sama. Serta dengan Allah. Jangan kita tinggalkan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tapi mari kita mau mengandalkan Tuhan. Kalau bukan Tuhan, sebab itu Bapak Ibu Saudara, kalaupun Tuhan memberkati kehidupan kita, kalaupun Tuhan memakai kehidupan kita, saya berkata jangan sampai kita mencuri kemuliaan Tuhan. Karena kalau ada kalimat, kalau bukan saya, bahaya itu. Tidak kita sadari, sekali lagi kita mencuri kemuliaan Tuhan. Kalau bukan Tuhan, siapakah aku ini? Siapakah kita sehingga kita menjadi biji mata Allah? Kita hanya karena kemurahan Tuhan. Kita pun bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih akan kehidupan kita. Sebab itu perlu kita berserah kepada Tuhan. Sehingga kita lihat bagaimana penyertaan demi penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Akhirnya Soleman yang agung, Tuhan Yesus memuji kehidupan kita. Bagaimana elokmu hai Adinda, bagaimana elokmu dan matamu seperti burung merpati. Burung merpati berbicara tentang Roh Kudus. Ada hal yang luar biasa dari burung merpati. Dia hidup berpasangan, tidak mau hidup dengan pasangan yang lain. Kesetiaan. Sehingga sekali lagi burung merpati menggambarkan Roh Kudus. Tidak seperti mata burung gagak yang mata keranjang, saudara, ke kiri ke kanan. Tapi jadilah mata burung merpati. Sehingga sekali lagi bagaimana Tuhan memuji akan iman kita. Dan itu hanya dapat kita lakukan manakala kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan kiranya memberkati
firman Tuhan saat ini dan kita akan masuk dalam perjamuan suci.